Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dia sayang sama anaknya yang paling kecil, tapi anaknya belum datang, dia akan bertahan tuh itu Franky. Sampai anak itu terakhir datang, dia ngomong, kemudian dia selesai. Nah, jadi kalau memang udah ketahuan seperti itu, maka barulah dirancang tindakan. Dok, nggak berasa ya dok ya, tahu-tahu sudah lewat jasad Paus Fransiskus ditaruh, disemayamkan lah ya, di gereja yang bukan gereja terbesar di Vatikan. Pada waktu Dokter Jaya ke sana, Dokter Jaya, saya kebetulan pergi ke Basilika Santo Petrus, dan saya pergi juga ke Maria de Majore itu, tempat yang itu, dan di situ ada patung, patung Paus, itu lagi berdoa di situ. Jadi Paus yang kita ini itu ternyata memang orang yang sangat devosi pada Maria. Dia seringkali di situ berdoa di situ. Jadi seringkali berdoa di situ sehingga dia tinggalnya pun di situ. Itu gereja kecil sebenarnya dekat-dekat sekitar situ, nggak jauh. Nah, pada waktu Paus meninggal, itu kemudian kan dia punya surat wasiat. Tapi saya mau tahu dulu tuh, benar nggak sih bahwa Paus ini mempunyai harta kekayaan yang ditinggalkan cuma di bawah nggak sampai $100 US? Betul. Sebenarnya gini, kalau dari apa yang dirilis yang saya dengar dari media ya, dia sebenarnya punya gaji yang cukup besar, Franky. Besar. Sebenarnya gaji. Tapi 100% gajinya itu disumbangkan untuk charity. Jadi untuk panti asuhan apa sih, jadi sama sekali dia tidak terima uang itu. Jadi emang ini orang-orang baik banget ya dok? Ya, orangnya sederhana banget, sampai yang namanya sepatunya pun dibeli sepatu di negaranya dari seorang tukang sepatu tua, dan Argentina. Itu tidak diganti-ganti ya. Sepatu hitamnya itu. Dan saya nonton filmnya di Netflix, mereka dua uskup ngobrol, ternyata yang satu itu ketularan saya mungkin, atau saya ketularan dia, menanyakan hal yang bukan urusan agama. Dia nanya sepak bola kepada uskup yang satunya lagi, paus yang satunya lagi. Paus yang satunya lagi dia mikir, kok sampai ke situ? Oh enggak, ada di Indonesia kita juga punya, Franky. Gus Dur. Kalau ketemu sama dia ngomong bola, nyambung Franky. Iya. Tapi dia kan lebih umum, awam ya. Sedangkan ini kan tokoh agama. Ya, tapi dia kepala negara loh. Iya. Gus Dur kepala negara. Dan dia pernah jadi presenter kan? Presenter bola kan? Oh, itu dulu. Lama iya. sekali. Mungkin yang netizen kita nggak tahu bahwa Gus Dur memang punya kecintaan yang tinggi terhadap sepak bola. Nah, yang saya mau bahas ini dok, itu kan kita sempat dikasih beredarnya foto-foto Paus pakai baju putih di dalam peti jenazah ya dok ya? Ya, dengan kepala agak mendongak. Agak tegak gitu. Matanya masih kelihatan agak melek lagi. Itu ya kita nggak tahu motivasinya apa, tapi kita ini aja maklumi saja, mungkin karena kecintaannya kali ya sampai buatin mendahului daripada foto resminya yang memakai baju merah, dokter ya? Ya memang harusnya bajunya merah, Frank. Iya, baju Paus memang merah ya. Nah, ini dia kan ditahan, jasadnya ini kan cukup lama, dari wafatnya beliau itu hari Kamis ya dok ya, sampai ke hari Sabtunya lagi, dan sebelum peti itu ditutup sekitar 3 harian dok. Ya 3 harian, hari keempat baru disemayamkan di tempat dia terakhir. Iya. Dan itu saya lihat di TV-TV, jenazah atau jasad Paus itu masih dalam keadaan terbuka dan masih bisa disentuh orang. Iya. Apakah sudah melewati
fase apa namanya, embalming ataupun pengawetan jenazah. Iya, pengawetan jasad. Sebenarnya begini, di dalam tradisi gereja itu ya yang namanya paus kalau meninggal itu tidak dulu ya, tidak boleh diapa-apain, artinya tidak boleh diformalin. Dulu. Sampai tahun berapa, Dok? Sampai tahun 2022. Berarti 2022 kemudian paus itu mengatakan bahwa kalau memang itu sekarang kalau ada paus meninggal dia boleh diformalin. Jadi waktu seperti saya waktu masih kelas 6 SD, seingat saya itu Paus Paulus ke-6. Terus kemudian ganti dengan Paus Yohanes Paulus kedua kalau nggak salah ya. Atau 1 atau 2 langsung gimana saya lupa. Jadi sampai situ dia belum ada embalming. Belum. Nah, jadi kalau dilihat situ, di situ pada waktu di berita-berita itu keluar satu istilah yang kita jarang-jarang dengar, namanya tanatopraksi. Katanya terhadap paus dilakukan tindakan tanatopraksi gitu. Terus orang jadi pada bingung. Ada banyak yang nanya apaan itu gitu loh. Nah, kira-kira tahu apa? Kalau soal ginian kan saya selalu nggak tahu, Dok. Jadi enggak, tapi sebenarnya kita udah pernah ngomong sedikit. Tanatologi kan saya pernah ngomong dulu soal tanatologi. Thanatos itu adalah dewa kematian. Logos, logi itu ilmu. Ilmu tentang kematian. Kalau ini thanato praktis. Praktis itu praktek. Berarti praktek atau praktek terhadap jenazah. Kalau saya kan suka memang agak jauh mikirnya. Wahyu Tanoto saya tahu. Dokter Jaya ingat Wahyu Tanoto? Siapa tuh? Pemain sepak bola, Dok. Enggak, jadi itu adalah begini. Sebenarnya di dalam banyak-banyak populasi yang namanya orang meninggal itu ya harusnya kemudian dilakukan namanya human disposal. Waktu itu kita pernah ngomong. Ya. Human disposal itu artinya dia dikubur. Kalau orang Yahudi zaman dulu ditaruh di dalam gua, ditutup di dalam batu. Kalau orang Bali ditaruh di bawah pohon menyan, atau dikremasi, atau diapain lah. Itu ada banyak cara itu disposal. Tapi karena satu dan lain hal kan orang punya budaya. Kadang-kadang budaya masalah menunggu keluarga, dia meninggal bukan di tempat asal, sehingga tuh kadang-kadang antara saat kematian sampai dia harus didisposal itu ada jeda waktu, Franky. Iya. Nah, jeda waktu itu kalau melewati 24 jam, maka terjadilah proses alamiah. Namanya proses pembusukan. Otolisis itu, Dok. Ya. Jadi proses pembusukan itu jenazah itu mulai menggembung, warnanya berubah jadi kehitaman, hijau, merah, hijau, hitam, jadi gembung gitu dan mengeluarkan cairan. Dan cairan itu berbau. Nah makanya orang kalau kadar satu dan terpaksa itu harus ditunda, harus ada tindakan-tindakan bagaimana supaya jenazah itu kondisinya jadi sebaik mungkin sehingga orang lihatnya tuh masih seperti orang yang asli. Maka dilakukan praktek-praktek terhadap jenazah, sesuatu tindakan terhadap jenazah supaya jenazah itu bentuknya dipertahankan untuk sekian lama. Sementara sebelum dia didisposal, dikubur atau diapain. Nah itu yang namanya tanatopraktis. Tanatopraksis itulah yang dilakukan terhadap paus. Saya sempat ngelihat paus itu kan ditaruh di peti jenazah ya, yang sederhana, kayu biasa, terus kemudian dilakukan suatu penyegelan. Bukan penyegelan aja sih, artinya sebelum ada penyegelan pakai lak itu loh, pakai stempel lak. Tapi sebelumnya itu sebelum ditutup itu kayaknya ada seng ataupun logam apa ya untuk ngerapetin jasadnya tersebut, seng ya, supaya nggak karat kayaknya. Terus kemudian dipatri sekelilingnya, baru dilakukan penyegelan pakai lak tadi, pakai stempel ya. Nah itu kenapa masih harus seperti itu, Dok? Begini, karena pada kondisi yang ini ya, itu ya yang saya dapatin informasi ya sedikit-sedikit ya.
terhadap paus ini dilakukan tindakan yang namanya tanatopraksi itu. Itu bukan cuma sekedar formalin, Frankie. Formalin bukan formalin aja, tetapi jadi tanatopraksi itu ada satu tindakan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata yang paling tepat pemulasaraan. Jadi formalin itu cuma salah satu prosedur. Jadi yang begitu paus meninggal, paus dimandikan, dibersihkan badannya, dilakukan formalin, pemberian formalin, bahannya mungkin formalin, pengawet apapun saya tidak tahu. Artinya pengawetan jasad ya? Yang dimasukkan lewat pembuluh darah, Frankie. Jadi pengawetan lewat pembuluh darah supaya bagian dalam itu tidak busuk, membusuk bagian dalam. Nah bagian luarnya itu juga dilakukan pencucian, dikasih desinfektan dan segala macam. Dan satu lagi didandanin. Diberikan dandan, artinya mungkin dibedakin di segala macam supaya dia tuh bagus, dan itu dibuat sedemikian rupa sehingga dipertahankan terus sampai saatnya dia dikubur, dan itu diperkirakan 4 hari. Jadi kalau itu berhasil tanatopraksinya, itu tidak akan keluar bau. Tidak akan keluar bau, mukanya paus itu sampai dilihat terakhir kali itu masih bagus. Itu tujuannya itu. Tetapi barangkali itu yang dilakukan. Tetapi kalau saya sendiri lihat ya, saya sendiri pribadi lihat ya, pada foto yang terakhir. Jadi gini, paus ini termasuk istimewa karena dia tuh punya wasiat. Dia wasiatnya pertama, dia mau dikasih di peti yang sederhana. Dia tidak mau didisplay. Paus itu biasanya didisplay di Basilika Santo Petrus. Dia tidak mau didisplay. Didisplay itu menggunakan kaca? Iya. Didisplay dengan umat bisa lihat gitu selama berhari-hari. Dia tidak mau sebenarnya. Dan dia mau dikuburnya bukan di groto di dalam gereja Santo Petrus, tapi dia mau disemayamkan, beda dengan paus-paus lain, disemayamkan di gereja Maria Maggiore, yaitu tempat dia selalu berdoa setiap hari. Dia tinggalnya juga di situ. Jadi dia mau di tempatnya situ. Jadi itu deketan sih, sebelahan sama Santo Petrus. Jadi karena hal seperti itu akhirnya terpaksa ya prosedur yang selama ini biasa dilakukan pada paus nggak terjadi pada dia. Pertama, kalau petinya peti yang biasa sederhana itu kan berarti tidak tebal kan, tidak kuat. Terus kemudian tapi tetap dilanggar. Ada yang dilanggar tuh kemauannya, yaitu soal display. Pausnya nggak mau didisplay di Santo Petrus, tapi tetap didisplay. Karena kenapa? Jadi paus, kepala negara semua lihat, jadi ya memang harus didisplay. Ya itu si malakama lah, Dok ya. Ya, tapi kadang-kadang ya kalau namanya orang menjadi tokoh publik ya, kadang-kadang ada sebagian dari hak-haknya dia juga akan hilang juga sedikit. Ya, privasinya berkurang. Jadi ya, ditaruh itu. Jadi ya kalau menurut saya itu yang terjadi. Tetapi masalahnya begini, itu dia sudah dilakukan seperti itu. Tapi kalau menurut saya sendiri pribadi, ada satu yang barangkali saya tidak tahu apa yang dimasukin ke dalamnya ya. Tapi pada foto yang terakhir itu saya melihat tuh sebenarnya mukanya tuh ada udah ada berubah ya, Frankie ya. Iya. Saya nggak terlalu gimana. Saya tuh sering nggak tegaan kalau ngelihat jasad. Jadi enggak, dia berubah. Ininya warnanya beda, Frankie. Ya, matanya rada-rada hitam segala macam. Jadi gini lah. Sebenarnya kalau namanya tanatopraksi itu ya, setelah selesai seperti itu biasanya mesti ada retouch, Frankie. Bagian dandaninnya itu harus kemudian dia ditambah lagi kosmetiknya sehingga mestinya itu nggak ada kelihatan seperti itu. Jadi gitu harus ditangani make up artist, Dok. Ya, make up artist memang betul, make up artist khusus buat gituan. Ya, ini yang saya mau tanyakan ke dokter tadi itu, artinya itu fungsinya seng tadi untuk apa, Dok? Nah, gini, kalau jenazah, jadi gini, yang namanya tanatopraksi itu dilakukan hanya menahan sementara supaya pembusukan tidak terjadi. Jadi pertama supaya tidak terjadi pembusukan, kedua tidak keluar bau, yang ketiga supaya bentuknya masih tetap seperti itu tapi sementara. Artinya setelah lewat waktunya, dia akan kembali mengalami pembusukan seperti biasa. Jadi hanya untuk sementara gitu loh. Prinsipnya seperti menahan itu. Ya. Menahan Jadi proses pembusukan. Iya, asal selama dia bisa menahan sementara, nah itu udah cukup sebenarnya.
Jadi kalau boleh saya simpulkan, dia dikelilingi atau dibungkus dengan seng itu untuk istilahnya keadaan alamiahnya tidak sampai keluar gitu. Ya, seng itu akan membuat misalnya kalau ada cairan segala macam tidak tembus tidak itu segala macam. Tapi yang menariknya lagi, setelah dia dibawa ke Santa Maria Maggiore tadi, itu dimasukkan lagi ke dalam peti yang lebih besar lagi, kalau nggak salah ya. Terus dipatri lagi 2 kali tuh. Iya. Jadi 2 lapis menggunakan itu ya, Dok ya. Karena kebiasaan kalau yang zaman dulu ya, yang namanya paus itu ditaruh di dalam peti yang sangat kuat, Frankie. Yang kuat dan besar, dan itu pada beberapa paus-paus yang lama itu petinya masih utuh setelah ratusan tahun. Bahkan mereka tuh ada beberapa tuh yang, karena saya tidak tahu mukjizat ya, itu jasadnya itu tidak berubah sama sekali setelah ratusan tahun lagi. Saya kemarin terakhir ya melihat di sana ya, di Vatikan itu jenazah dari santo yang baru, Carlo Acutis, itu santo milenium, jadi umur 30-an tuh udah jadi santo. Dia meninggal 2016. Kemarin saya lihat baru 2025. Mukanya segala macam itu di dalam peti, kelihatan di peti tuh jenazah masih ada di situ, dia pakai jin. Jenazahnya mukanya segala macam, tidak ada tanda pembusukan sama sekali. Kalau menurut saya itu, saya tidak tahu itu dia pakai pengawetan apa, tetapi kalau menurut saya dari segi seorang forensik itu ajaib, karena 2016 sampai 2025 tuh udah 9 tahun, kondisinya masih bagus, sama sekali tidak berubah. Nah, saya cuma berandai-andai nih, Dok. Kalau kita peti tersebut kita berikan ozon, diisi ozon, kan ozon mematikan juga, Dok, kuman-kuman dan sebagainya. Itu bisa dipakai buat menahan kondisi jenazah? Nggak bakal bisa, Frank. Nggak segitu lama. Karena gini, ozon itu cepat berubah menjadi oksigen. Segera dia berubah. Ozon begitu keluar, begitu itu dia langsung itu hanya dalam waktu menit. Nggak seperti itu. Tapi begini, sekarang barangkali saya mau terangkan ini sebenarnya kalau dari segi forensik ya, yang namanya tanatopraksis itu sebenarnya apa sih? Jadi gini loh, Frankie. Soalnya nggak banyak orang yang tahu tuh sebenarnya apa yang dilakukan itu di dalam funeral home. Funeral home itu kata rumah duka lah, itu kalau dalam itu ya. Jadi kalau ada jenazah meninggal, apa yang dilakukan ini prosedur tanatopraksis ya. Begitu jenazah ada, maka si petugas di kamar jenazah atau petugas di rumah duka akan menanyakan, ini meninggalnya wajar apa tidak wajar. Nah, dari wajar itu dari mana? Dari surat dari dokter. Karena kalau orang meninggal mestinya ke rumah sakit kan. Rumah sakit dilihat wajar. Kalau wajar tuh berarti ada penyakit menular, tidak menular, atau bunuh diri, apa semua kan ada suratnya. Kalau ada suratnya oke. Setelah ada suratnya, maka kemudian yang menjadi pertanyaan adalah nanti untuk menentukan perlu nggak dilakukan tanatopraksis. Nah, jenazah ini kalau dia memang sudah ada surat dari dokter, sudah ketahuan meninggal karena apa, ya. Jadi meninggal yang biasanya meninggal tidak ada masalah adalah meninggal karena tua atau karena sakit. Meninggal itu. Kalau tidak ada masalah ditanya mau dikubur apa mau dikremasi. Kan itu pilihannya. Kalau dia bilang mau dikubur, itu dikuburnya di mana? Mau dikremasi di mana? Kalau sudah ada, dia kapan mau dikremasi atau dikubur? Itu prosedurnya harus ditanya seperti itu. Kalau misalnya dia mau dikubur di kuburan A, ya ada keluarga yang harus mengurus di penguburan itu. Kapan mau dikubur? Kalau mau dikremasi kapan? Karena ada beberapa di antara mereka tuh mereka punya keinginan hitungan. Oh, dia dikubur yang terbaik 3 hari kemudian. Oh, karena ada keluarganya, ada anaknya masih di Amerika, baru tiba tanggal sekian, baru dikubur sekian, atau dikremasi sekian. Jadi lamanya waktu itulah yang kemudian menentukan perlu dilakukan tanatopraksis apa enggak. Nah, kalau aturannya di Jakarta, kalau dia baru mau dikremasi apa dikubur
lebih dari 24 jam, maka wajib diawetkan. Nah, pengawetan jenazah itu adalah salah satu tanatopraksis yang dilakukan, tapi khusus untuk yang mau dikubur atau kremasi lebih dari 24 jam. Itu harus pergi. Dok, ada satu pertanyaan dari saya yang mungkin dokter juga seringkali melihat kondisi seperti ini, Dok. Seseorang yang akan meninggal itu biasanya beberapa hari sebelum meninggalnya menunjukkan gejala perbaikan. Iya. Itu sebenarnya gejala itu terjadi karena apa sih, Dok? Memang seperti itu. Itu jadi namanya apa saya tidak tahu. Tapi dari segi medisnya, Dok, nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Biasanya sih barangkali sih kalau saya sendiri sih memperkirakan itu yang bersangkutan itu biasanya tahu dia akan meninggal. Nah, itu adalah energi terakhir yang dia pakai untuk kemudian dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya biasanya. Dia akan menunjukkan sesuatu yang baik dan kemudian baru merosot. Oh, oke, artinya energi terakhir lah. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang energi terakhir itu dipakai sama dia untuk nunggu orang yang paling dia sayang, bisa juga. Dia sayang sama anaknya yang paling kecil, tapi anaknya belum datang, dia akan bertahan tuh itu Frankie. Sampai anak itu terakhir datang, dia ngomong, kemudian dia selesai. Nah, jadi kalau memang udah ketahuan seperti itu, maka barulah dirancang tindakan apa yang harus dilakukan pada jenazah itu sebelum dia dikubur, sebelum dikremasi. Nah, misalnya contoh, saya kasih contoh, dia mau 3 hari kemudian baru mau dikubur. Berarti hari kedua sorenya itu adalah malam kembang. Maka karena lebih dari 2 hari, lebih dari 24 jam, maka dia harus diformalin. Maka jenazah tuh mulai dengan tanatopraksisnya adalah dibawa ke kamar jenazah, sama dokter diperiksa, sama dokter atau petugas yang akan melakukan perawatan jenazah tadi diperiksa ada luka atau tidak. Karena kalau ada luka, barangkali ada kejadian yang lain yang belum terbongkar. Ada luka, ada bau-bau yang aneh nggak? Terus kemudian di badannya ada nggak bekas-bekas tindakan medis yang memerlukan alat itu dicopot? Misalnya contoh gigi palsu, alat pacu jantung, ada selang yang masih nyangkut, ada selang kadang-kadang masih ada di hidung, di mulut, di perutnya ada anus yang dibuka di dalam perut, atau ada bolongan, ada selangnya. Itu semua adalah hal-hal yang harus dicari sama si petugas. Petugasnya itu kalau di rumah duka yang modern ya, itu adalah dokter, Frankie. Nah, dia harus membereskan itu dulu. Itu jadi tanatopraksis pertama itu adalah gitu. Memeriksa tubuhnya jenazah dan kemudian memeriksa ada nggak alat-alat medis yang harus dikeluarkan. Karena misalnya contoh, kalau dia ujungnya adalah mau dikremasi itu tidak boleh ada alat yang sifatnya listrik, Frankie. Tapi kalau gigi palsu kenapa harus dikeluarin juga, Dok? Kan gigi palsu nggak bakal ketelan lagi sama dia. Kalau gigi palsu biasanya adat, Frankie. Oh, adat ya. Barang yang palsu nggak boleh dipakai. Termasuk orang yang pakai kacamata, biasanya kacamatanya tidak dipakai, cuma ditaruh di samping doang. Nggak dipakai, taruh samping seperti itu. Jadi itu adat lah. Nah, sekarang jadi itu termasuk tindakan tanatopraksis tuh. Diberesin dari segala. Misalnya contoh, kalau dia tuh di sini ada bolongan, ada selangnya dicopot terus dijahit. Kalau dia bekas di tracheostomi sini, tracheostominya itu disumpel, dijahit supaya nggak keluar cairan. Kalau ada di sini ada anus yang di dalam perut itu, ya harus dijahit. Barangkali bekas jahitan atau apa lubang dijahit. Jadi itu diberesin. Setelah itu baru dilakukan pengawetan jenazah. Pengawetan jenazah itu dilakukan. Jadi ini embalming itu cuma sebagian dari tanatopraktis ya. Nah, dilakukan pengawetan jenazah. Setelah pengawetan jenazah biasanya hidung, mulut suka keluar cairan. Kapan? Kalau misalnya di saluran pernapasan ada perdarahan misalnya, maka darah akan keluar. Kalau di pernapasan di situ ada banyak riak itu bisa keluar.
Kalau di lambung ada darah, darah bisa keluar dari mulut. Jadi apapun itu bisa keluar, termasuk kalau ada bekas suntikan. Kadang-kadang bekas suntikan ini keluar darah, itu harus dijahit, dijahit. Jadi artinya ada kebocoran juga di situ. Jadi setelah diformalin selesai, jenazahnya itu kemudian dibawa ke kamar mandi. Tapi saya ngelihatnya gini, ini tanggung-tanggung ya dok ya? Hah? Kan kalau menurut adat sesuatu yang bukan aslinya harus dikeluarin dok ya? Nah kalau misalkan dia dijahit itu kan benangnya kan bukan benang asli dok? Ya enggak, tapi maksudnya dikembalikan paling kurang lebih mirip sama aslinya daripada dia ada selang di sini itu kemudian ada pacemaker segala macam itu yang gitu-gitu mesti dikeluarin. Gigi palsu nggak apa-apa deh dok ya? Ya terserah. Biasanya ke gigi palsu kita serahkan pada keluarga mau dikeluarin apa enggak. Nah, dimandiin. Jadi artinya gini, pengawetan jenazah itu dilakukan lebih dulu. Bukan mandi lebih dulu. Karena pengawetan jenazah itu kadang-kadang setelah pengawetan jenazah baru kelihatan ada bocor, ada muntahan keluar segala macam. Nah justru setelah diawetkan dia keluar begitu, justru kesempatan pada waktu memandikan tuh kita membersihkan. Misalnya contoh, jenazah itu tiba-tiba keluar muntah darah atau hidungnya berdarah, bisa. Nah kalau kayak gitu waktu dimandiin kan dia ditengkurepin, dibiarkan darahnya tuh keluar. Jadi dibersihin lagi. Nah setelah selesai dimandikan, waktu dimandikan itu kalau kukunya panjang, kukunya dicukur, gunting. Kalau digunting, kalau kumisnya berantakan, kumisnya dirapiin, ya dong. Nah sekarang kemudian dia dipakein baju, pakein baju. Setelah dipakein baju diapain? Dan rambutnya di salon, terserah. Kalau dia misalnya rambutnya berantakan, bisa juga diguntingin rambutnya. Kalau yang perempuan disanggul supaya bagus, mukanya didandanin. Bahkan ada rumah duka yang sebelum dia didandanin, dia dilakukan itu spa, dikasih masker, diurut-urut dan segala macam. Udah selesai rambutnya disanggul segala macam, rambutnya ini diperbaiki, mukanya didandanin. Sudah selesai didandanin, dikasih aksesoris dan segala macam, sarung tangan dan segala macam. Setelah gitu barulah dia taruh di dalam peti. Nah jadi seluruh proses itu adalah tanatopraksis. Jadi bukan semata-mata formalin. Formalin itu sebagian kecil dari tanatopraksis. Jadi termasuk Paus Fransiskus juga seperti itu. Seperti itu. Tapi persisnya ya timnya sana yang lebih tahu. Timnya sana yang lebih tahu. Dan itu untuk Paus barangkali ininya beda. Mungkin ingat kalau misalnya di dalam Alkitab itu kan dibilang begitu Yesus meninggal, diturunkan dari salibnya, kemudian ada anak buahnya, ya pengikutnya yang membawa minyak. Diminyakin dan segala macam, itu tanatopraksis sebenarnya. Cuman metodenya itulah yang berubah dari saat ke saat. Nah, kalau yang sekarang itu adalah seperti yang saya ngomong tadi. Jadi orang-orang Italia sana lah dok ya, Roma ya. Nah itu kan sebenarnya yang begituan itu praksis itu tergantung dari komunitas rumah duka di sana seperti apa. Pasti Paus juga punya SOP-nya sendiri seperti itu. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi suatu praktek tanatopraksis dibilang berhasil manakala dia bisa membuat si jenazah ini terlihat seperti aslinya, sehingga orang masih bisa mengenali dia seperti yang sebelumnya. Kalau misalnya, jadi termasuk tanatopraksis gini, misalnya orang kecelakaan. Orang kecelakaan, ada luka-luka, oke deh, misalnya tangannya putus, misalnya, ini harus dijahit, kepalanya pecah, kempes karena kelindes gitu, kepeng, itu kepalanya dibulatin lagi, mungkin di dalamnya diisi kapas, dijahit dan segala macam, terus luka-lukanya barangkali didempul segala macam, sehingga kemudian mukanya jadi kembali lagi. Itu tanatopraksis juga. Jadi tanatopraksis itu suatu pengertian yang sangat luas kalau menurut saya. Tetapi dia disebut berhasil kapan berhasil? Kalau dia berhasil menampilkan orang itu seperti adanya, seperti saat sebelum meninggal, bisa dipertahankan selama sekian lama yang diperlukan, tidak bau, tidak berubah bentuk, dan mukanya bagus.
Sampai bagus loh. Jadi itu artinya ada aspek kosmetik di situ. Nah kalau itu berhasil, itu baru disebut praktek tanatopraktis yang berhasil. Sukses dok ya. Ya. Tapi saya kembali ke paus ini, saya sangat bangga dengan paus saya itu. Dia saya melihat mungkin saat ini baru seorang paus yang berani secara terbuka mendukung Palestina dok. Artinya bukan mendukung seperti apa, tidak mau ada kekerasan di daerah tanah Palestina tersebut. Artinya biasanya orang-orang mungkin simpati tapi tidak ngomong. Tapi kalau paus yang ini dia berani ngomong bahwa dia sangat, artinya di tanah Palestina, di jalur Gaza itu tidak boleh ada kekerasan seperti itu. Ya kan? Ya ini orang hebat menurut saya. Keteladannya sangat tinggi. Jadi tadinya saya ngarepin Dokter Jaya berangkat ke sana dok, bantu tanatopraksi dok. Siapa tahu, karena saya sempat datang ada saat saya mimpi doang dok. Oke, jadi dalam proses tanatopraksi sendiri itu termasuk embalming dok ya? Embalming adalah sebagian. Embalming biasanya berapa menit sih dok? Embalming itu kalau dengan prosedur yang normal ya, itu antara sekitar setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai 1 jam. Kecuali kalau orangnya cukup berpengalaman, itu bisa setengah jam, Frankie. Kalau saya sendiri pribadi bisa 20 menit, bisa setengah jam bisa. Tapi jadi itu nanti ada banyak beda. Ada yang prinsipnya ditaruh di permukaan, ada yang sistemnya disuntik ke otot di banyak tempat, ada yang disuntik ke pembuluh darah, ada yang dimasukin ke dalam saluran pencernaan. Itu ada banyak metode. Tetapi yang dilakukan pada paus itu adalah yang intraarterial. Jadi disuntik lewat pembuluh darah. Jadi pembuluh darah disemprot ke jantung, dari jantung tersebar ke seluruh tubuh, dan kemudian dia awet dari dalam. Tapi di bagian luarnya saya tidak tahu apakah dikasih juga pengawet atau enggak, saya tidak tahu. Tapi kalau lihat dari mukanya itu ada kosmetika jenazah juga ada, itu dia dikasih bedak, dikapain gitu sehingga mukanya masih tetap bagus. Ya. Jadi ya cukup kompleks juga sebenarnya tanatokrasi tadi dok ya. Bukan sekedar istilahnya orang itu ditahan diawetkan, tapi istilahnya supaya kelihatannya enak, nyaman buat yang melayat. Betul, gitu, bukan cuma awet tetapi dia dilihatnya enak gitu loh. Itu udah sebenarnya prinsip seperti Jadi itu. kadang-kadang kan ya faktor keikhlasan kan tergantung pada saat kita datang melayat dok ya. Kalau kita melayatnya sudah enak, ya biasanya lebih lega gitu dok. Oke Dokter Jaya, untuk tanatokrasi seperti itu dok ya. Jadi paus juga menerima perlakuan tanatokrasi yang kira-kira seperti itu dokter. Ya karena ya itu saya bilang udah ada keputusan paus tahun 2022 bahwa tanatopraksis itu boleh dilakukan terhadap seorang paus gitu loh. Jadi ini pelaksanaan dari itu sih benar barangkali. Tapi keren dok. Saya lihat pada waktu kemarin di TV ya, saya kan melihatnya di TV dok, karena kesana tuh tiketnya cukup mahal. Pasti mahal dok, karena kalau ada seperti itu, event-event seperti itu biasanya tiket sama hotel yang mahal. Jadi high season. Jadi high season mendadak. Nah, saya melihat tokoh-tokoh besar di dunia yang lagi berseteru aja datang dok, nggak peduli istilahnya dia lagi ribut berantem perang atau enggak gitu, karena istilahnya ya Ukraine ada di sana presidennya, rasanya juga mungkin seterunya juga ada di sana. Ya, yang kemarin marahin juga datang. Dokter ya, tahu tapi lah ya. Barangkali bukan gitu. Kalau politisi datang, barangkali di samping itu dia ada agenda untuk rundingan juga di sana, Frankie. Bahasa gaulnya ngelaba dok. Oke dok, jadi ya demikianlah dok ya. Jadi tanatopraksi mungkin bisa menjawab ada yang pertanyaan daripada yang bertanya kepada dokter Jaya. Jadi bukan cuma sekedar embalming, garis besarnya itu dok ya. Baik dok, ada yang lain? Makasih dokter Jaya.